Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Endri Nur Latifah NIM 014 dari PBSIA 2019. Saya akan mengulas mengenai Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brazil. Halo teman-teman, terima kasih yang udah mengeklik video ini. Ini adalah video pertama aku di YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas mengenai salah satu tokoh pendidikan yang ternama yang bernama Paulo Freire. Nah, kita akan membahas mengenai dari biografi tokoh, karirnya, terus bagaimana kontribusi dan pemikirannya di dunia pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang tahu atau pernah dengar atau pernah baca mengenai Paulo Freire ini, bisa banget nih menambahkan di kolom komentar, kita berdiskusi bareng, oke? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe akun YouTube channel aku, oke? Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai tokoh Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan dari Brazil. Beliau adalah seorang teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Paulo Freire lahir di Recife, Brazil, tanggal 19 September 1921 dan meninggal dalam usia 75 tahun di Sao Paulo, Brazil, pada tanggal 2 Mei 1997. Ayahnya bernama Joaquim Themistocles Freire yang merupakan seorang polisi militer, dan ibunya bernama Edeltrus Neves Freire. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam pengejaan namanya ada kesalahan. Kemudian pada tahun 1944, Freire menikahi wanita bernama Elza Maria Costa Oliveira dari Recife. Nah, dari pernikahan ini beliau dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri. Sayangnya di tahun 1986 istrinya Elsa ini meninggal dunia, dan Freire menikahi Maria Araújo Freire. Nah, Freire dilahirkan di keluarga kelas menengah dan sempat mengalami kemiskinan dan kelaparan di masa depresi besar tahun 1929 yang mana ditandai dengan adanya peristiwa Selasa Hitam. Nah, jadi Selasa Hitam itu peristiwa di mana jatuhnya bursa saham New York ya, yang mengakibatkan depresi besar, yaitu penurunan ekonomi yang sangat drastis. Nah, jadi dari pengalaman ini memunculkan kepedulian dari Freire sendiri supaya anak-anak lain itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Paulo. Jadi pengalaman ini memberikan pandangan terhadap dunia pendidikannya yang khas seperti itu. Bagaimana karir, kontribusi dan pemikiran. Nah, jadi Paulo Freire ini bersekolah belajar di Universitas Recife, Brazil, ini sebagai seorang mahasiswa hukum. Beliau juga mempelajari mengenai filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun demikian, walaupun dia sebagai lulusan hukum, beliau tidak benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Sebaliknya, beliau malah mengajar di sekolah-sekolah sebagai guru bahasa Portugis, seperti itu. Nah, Paulo Freire ini memberikan kontribusi yang sangat besar di dunia pendidikan itu sendiri. Beliau menyumbangkan filsafat pendidikan yang datang bukan hanya dari pendekatan klasik dari Plato, tetapi juga dari para pemikir Marxis dan anti-kolonialis. Nah, dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, yang merupakan buku yang sangat terkenal, beliau memberikan penekanan yang kuat tentang perlunya memberikan penduduk pribumi pendidikan yang baru dan modern. Jadi bukan pendidikan yang tradisional dan anti kolonial, yang artinya bukan semata-mata perluasan budaya kolonis, seperti itu. Nah, pada tahun 1946 Paulo Freire diangkat sebagai Direktur Departemen Pendidikan Kebudayaan dari Dinas Sosial di negara
bagian Pernambuco yang ibu kotanya sendiri adalah Sakrive. Nah, ketika belajar ini, terutama di kalangan masyarakat miskin yang buta huruf, beliau mulai merangkul bentuk pengajaran yang non-ortodoks yang belakangan ini dikenal sebagai teologi pembebasan. Nah, perlu dicatat bahwa pada masa Brazil kala itu, melek huruf merupakan salah satu prasyarat mengikuti pemilu. Jadi, Paulo Freire ini melakukan berbagai upaya bagaimana caranya biar melek huruf itu meningkat di kalangan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya pada tahun 1961 Paulo Freire diangkat sebagai direktur dari Departemen Perluasan Budaya dari Universitas Recife. Nah, pada masa-masa inilah beliau mulai menerapkan program melek huruf yang dikenal sebagai program kenal aksara. Pada saat ini beliau menjabat sebagai maksudnya sebagai Direktur Pelayanan Extension Cultural Universitas Recife. Nah, bersama teman-temannya dalam kurun waktu Juni 1963 sampai Maret 1964, beliau dan kawan-kawannya ini mengajar di seluruh Brazil dan cukup luar biasa sekali karena dapat menarik tuna aksara ini menjadi melek aksara dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 45 hari. Nah, pemikiran Freire ini lahir dari pengalamannya selama bekerja bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat desa yang miskin dan tidak berpendidikan. Nah, sebagai seorang dosen, beliau itu menerapkan sistem pendidikan hadap masalah sebagai kebalikan dari pendidikan gaya Beng. Jadi beliau ini sebelum lahir hadap masalah, ada sistem pendidikan gaya Beng. Jadi sistem pendidikan gaya Beng ini kayak memperkokoh penindasan yang dilakukan oleh kaum atas ke golongan masyarakat bawah. Jadi dalam sistem pendidikan hadap masalah ini kayak menimbulkan penyadaran naradidik. Jadi bagaimana caranya biar masyarakat tuh kayak dilakukan penyadaran bahwa ayo kita tuh harus bangun gitu loh, jangan mau ditindas sama orang atas. Nah, jadi karena ini menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah itu sendiri, dari pihak penguasa. Akhirnya beliau dipenjarakan dan diasingkan di Chili pada 1964. Nah, selama di Chili, beliau itu bekerja untuk gerakan pembaruan agraria demokratis Kristen. Nah, pada 1967 beliau menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan yang saya singgung di atas tadi, yang merupakan buku yang terkenal yang menekankan bahwa pendidikan bagi pribumi itu penting. Nah, buku ini disambut dengan baik. Nah, pada 1990 karena bukunya yang terkenal itu, Paulo Freire ini diundang di Harvard sebagai profesor tamu pada tahun 1969. Setelah setahun berada di Harvard, beliau kembali ke Brazil dan pindah kembali ke sana pada 1980. Freire kemudian bergabung dengan Partai Buruh Brazil di kota Sao Paulo dan bertindak sebagai pengawas untuk proyek melek huruf dewasa dari 1980 hingga 1986. Nah, PT Brazil ini, Partai Buruh ini, ketika berhasil menang dalam pemilu munisipial tahun 1986, Freire diangkat menjadi sekretaris pendidikan untuk Sao Paulo. Nah, pada 1991 didirikanlah Institut Paulo Freire di Sao Paulo untuk memperluas dan menguraikan teori-teorinya tentang pendidikan rakyat. Nah, institut ini menyimpan semua arsip Freire. Nah, sebelum menutup pembahasan ini,
saya akan membacakan lebih tepatnya kata-kata yang menurut saya menarik dari tokoh yang sangat memperhatikan pendidikan rakyat. Dan ya, berikut. Tidak seorang pun memiliki kebebasan untuk bebas, tetapi mereka tidak bebas untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Saya ulangi, saya baca ini harus 2 kali, makanya saya harus ulangi. Karena saya harus 2 kali biar paham. Mungkin teman-teman juga sama. Tidak seorang pun memiliki kebebasan untuk bebas, tetapi mereka tidak bebas untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Semoga teman-teman paham. Selanjutnya ada orang yang tertindas harus menjadi teladan bagi diri mereka sendiri dalam perjuangan untuk penebusan mereka. Jadi orang tertindas itu harus berusaha. Kata-katanya, manusia tidak terbentuk dalam keheningan. Mereka dibentuk dalam kata, dalam pekerjaan, dalam aksi, dan refleksi. Tidak ada kehidupan tanpa koreksi, tanpa perbaikan. Jadi kita itu hidup setiap hari itu memperbaiki diri, sibuk memperbaiki diri, jangan menghujat orang lain. Tidak ada orang yang mengabaikan segalanya, tidak ada yang tahu segalanya. Kita semua tahu sesuatu, kita semua mengabaikan sesuatu. Itu sebabnya kami selalu belajar. Jadi kehidupan ini tidak lepas dari belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Hidup ini adalah proses belajar. Nah, akhirnya teman-teman kita sampai di penghujung pembahasan di video ini. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman memiliki informasi yang lebih atau pengetahuan yang lebih mengenai tokoh hebat kita ini, Paulo Freire, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, dan kita berdiskusi bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita mempelajari teladan-teladan yang diberikan dan dicontohkan oleh tokoh kita yang hebat ini. Nah, sekian dari saya. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Mari kita berbagi kebaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bye-bye.